Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Tunjungan, beliaunya yang sangat kami hormati Bapak Rozak, yang kami hormati Bapak Ibu Civitas Akademika dari SMA Negeri 1 Tunjungan yang pagi hari ini diberikan undangan untuk mengikuti diskusi. Yang kami hormati pula Ibu PP, Ibu Lili dari CGP kami Angkatan ke-7, yaitu Ibu Santi, yang berbahagia pada pagi hari ini untuk melaksanakan program Guru Penggerak, yaitu melaksanakan diskusi visi Guru Penggerak dan Prakarsa Perubahan, yaitu CGP kami Angkatan ke-7. Beliau Ibu Naning dan Ibu Santi. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya, bahwasanya pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di aula SMA Negeri 1 Tunjungan untuk melaksanakan program dari pemerintah, program Guru Penggerak CGP Angkatan ke-7 kami, Ibu Naning dan Ibu Santi, dalam pelaksanaan pendampingan individu yang kedua dengan tema yaitu visi Guru Penggerak dengan visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, izinkan saya atas nama Susi Wahyuningsih, kami dari PP Ibu Naning, untuk memberikan rundown acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan tujuan dari diskusi, acara yang ketiga sekapur siri dan penguatan dari beliaunya Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tunjungan, dan acara yang keempat program diskusi, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tujuan dari diskusi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tujuan diskusi pada pagi hari ini dengan tema visi Guru Penggerak dan visi sekolah serta prakarsa perubahan calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Blora yang berada di SMA Negeri 1 Tunjungan atas nama Ibu Naning dan Ibu Santi. Nanti akan memaparkan bagaimana visi Guru Penggerak dengan visi sekolah yang nantinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan bagaimana program dari prakarsa perubahan Ibu Naning dan Ibu Santi yang akan dipaparkan pada diskusi pagi hari ini di hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Nah, dari tujuan ini nanti akan mengerucut bagaimana Bapak Ibu memberikan masukan, memberikan penguatan untuk visi Guru Penggerak dari CGP kami Angkatan ke-7 yang ada di SMA Negeri 1 Tunjungan. Terus kemudian akan di-match and link-kan dengan visi sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Tunjungan, dan bagaimana prakarsa perubahan sekolah beliaunya dari CGP kami Angkatan ke-7 yang ada di SMA Negeri 1 Tunjungan. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya adalah sekapul siri dan penguatan, sekaligus penguatan untuk diskusi pada pagi hari ini. Kepada beliau yang kami hormati, Bapak Rozak, waktu dan tempat kami haturkan. Siap, dalam bukan Bapak harus direkam Bapak Nansewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Susi
dari guru PP SMK Muhammadiyah 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tunjungan, Bu Lilik juga selaku PP, dan Bu Naneng, juga Bu Santi. Bu Naneng ini kok jadi guru penggerak ini tidak takdir. Kok nggak jadi Pengajar PP? prakteknya anjir. Kok pilih CGP takdir kayaknya. Yang pertama terima kasih untuk Bu Susi atas kerawannya di sekolah kami SMA Negeri 1 Tunjungan Moncer. Semoga kedatangan Bu Susi dan pertemuan kita semua tercatat sebagai amal ibadah. Amin Allahumma Amin. Menarik sekali dari kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Untuk yang kesekian kalinya kita didatangi oleh guru pendamping dari sekolah lain, maka ini pas dengan branding SMA maju bersama, hebat semua. Artinya apa Bapak Ibu? Nyuwun tulung, kalau punya ilmu jangan disimpan, saling memberi dan saling menerima. Tadi disampaikan oleh Ibu Susi terkait dengan visi sekolah, visi guru penggerak, dan visi perubahan. Nuwun sewu, dalam Islam, didiklah anak-anak kalian. Nanti mereka akan hidup bukan pada zamanmu. Artinya apa? Ning dunia itu yang abadi adalah perubahan. Maka Bapak Ibu Guru harus siap untuk perubahan menuju ke arah yang lebih baik, untuk siapa? Untuk anak-anak bangsa, untuk murid-murid kita, bagaimana mereka hidup di masa depan, bagaimana mereka hidup di masa yang akan datang. Saya sampaikan bagaimana anak-anak kita, tanggung jawab kita kan di Tunjungan. Bagaimana anak-anak kita ini bisa menjadi individu yang di atas rata-rata. Artinya apa? Sering saya sampaikan, guru juga harus berusaha untuk menjadi manusia yang di atas rata-rata, karena guru adalah bagian dari agen perubahan. Maka guru pun tidak hanya murid, harus belajar, termasuk dalam pagi ini kita sedang belajar bersama demi bangsa lewat mendidik anak-anak bangsa. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk Bu Naneng, Bu Santi. Semoga semua di Blora banyak guru-guru penggerak, tergerak, bergerak, dan mampu menggerakkan. Ya, mampu menggerakkan. Mohon maaf Bu Susi, di Blora itu kayaknya hanya Tunjungan. SMK pun kami undang. Kemarin LDK, SMK Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2, SMK Bakti Usada juga kami undang. Karena apa? Kita ingin maju bersama. Jadi untuk SMA itu setiap event Bu, itu kita undang. Kemarin itu kita bedah pemilihan mapel. Itu semua kurikulum SMA negeri swasta kita undang di SMA Negeri 1 Tunjungan. Kemarin anak SMA 1 Bapak Ibu, saya tanya, sudah berapa kali kamu kesini? 3 kali. SMK 1 3 kali. Lah kok kalian belum pernah undang kami? Tertawa. Ini jadi kami nggak ada Bu rahasia-rahasiaan. Ayo maju bersama. Muaranya saya sampaikan kemarin di mana?
Indonesia tidak hanya mampu sejajar dengan negara maju gantian memimpin, itu hanya bisa lewat jika murid-murid kita di masa yang akan datang lebih hebat. Sekian, terima kasih untuk semuanya, khususnya Bu Lili dan Bu Susi selaku guru PP dan juga semuanya Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Tunjungan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu luar biasa sekali untuk penguatannya dari beliau. Kita kasih aplaus yang meriah untuk beliaunya. Bapak Rozak luar biasa. Energinya sampai ke sini Bapak. Karena energinya nanti akan membawa CGP kami Ibu Naning dan Ibu Santi. Pastinya seperti itu. Dan tidak lupa juga kami Pak sebagai PP-nya, energinya luar biasa. Bapak Ibu menyambung energinya yang luar biasa. Bagaimana kalau kita berdiri terlebih dahulu ya Bu ya? Monggo. Kita berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena ini masih pagi ya, kita yelkan dulu untuk semangat paginya. Pagi luar biasa. SMA Negeri 1 Tunjungan Moncer. Oke. Guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan. Monggo. 1, 2, 3. Semangat pagi luar biasa. SMA Negeri 1 Tunjungan Moncer. Guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa sekali. Monggo katuran pinarak malih. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya ini adalah acara diskusi yang langsung saja akan dipandu dan dipimpin beliaunya berdua, CGP kami di angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Ada Ibu Naning, siap je Ibu Naning je, dan Ibu Santi, siap je Bu, untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, kita berikan aplaus untuk beliaunya agar lebih semangat lagi. Monggo, waktu kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA 1 Tunjungan, Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Rozak MPDI. Yang saya hormati Ibu Susi dan Ibu Lili Fitri selaku PP CGP Angkatan 7. Kemudian yang saya hormati rekan sahabat saya tercinta, Bapak Ibu Guru SMA 1 Tunjungan yang berbahagia. Alhamdulillah dengan apa Bu Santi kemarin dengan persiapan yang terbatas, kami bisa hadir di hadapan Bapak Ibu untuk mencoba berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang mungkin atau perlu dilakukan nantinya. Ini mungkin seperti slogan Pak Rozak, mencuri start. Kita coba bedah dulu, nanti embrio ini akan dibawa ke IHT KTSP berikutnya ketika kita menyusun visi misi di tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin dulu Bu Susi memperkenalkan teman-teman karena tidak banyak yang hadir di sini, sesuai dengan kebutuhan dan prosedur saja, karena sekolah kami sedang sibuk mempersiapkan akreditasi perpustakaan. Yang pertama Ibu Hari, ini Ibu PP di masa yang akan datang, masa depan. Beliau bakal sarana-prasarana di sekolah kami, Menteri Pembangunannya Pak Rozak. Bu Novita, Koordinator BK, Bu Nani, Waka Kurikulum di SMA 1 Tunjungan, Miss Rini ini dari staf tata usaha, Pak Warno ini teladan bagi kami semua. Jadi Bapak senior, Bapak guru senior di SMA Tunjungan, dan Pak Yarto ini panglimanya Kerenova, serta Ibu Nurul, guru BP di SMA 1 Tunjungan. Bapak Ibu, langsung saja kita eksekusi. Hari ini yang akan kami bahas, kita diskusikan adalah tujuan. Tujuan kami hadir di sini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah atau SMA 1 Tunjungan terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, tadi rundown acaranya sudah disampaikan Bu Susi, dan untuk menghangatkan suasana, ini saya ada sebuah video.
Parung Bu Susi memutarkan video Oh siap, terlebih dahulu. J, enggak apa-apa. SBG dulu, J. Ini saya pilih yang India. India. Ya. Boten usah, tidak usah suara gitu. J, siap. Kita nikmati saja prosesnya. Suaranya nggak bisa deh. Enggak, Bisa, tapi mari kita menikmati peristiwanya. Kan yang seneng audio kan nggak dikit-dikit. Wonten mikrofon pun boten ngomong. memang diniatin kok hanya lihat Oh gambarnya. gitu, J. Di mic-nya. Diniatin kok lihat. Bisa memakai biar kita. Ada tengek. Jadi sampai kasih pertama. India susah. Satu kelihatan kecil. Syukur ya, nanti makan. Iya nanti jadi. Di sini kuat. Bapak Ibu, nah ini memang saya sajikan tanpa audio. Saya ingin ini kita nikmati prosesnya dulu. Kita biar tidak terganggu dengan nya video ini, ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu setelah menyaksikan ini, apa seandainya kita punya murid yang seperti itu bagaimana? Mungkinkah kita akan memiliki murid yang seperti itu? Mungkin. Sangat mungkin, ya. Mungkin. Sangat mungkin. Oke. Bu Novita sampai berkaca-kaca loh. Ya. Nah, dari video tersebut banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya kita sebagai guru. Nah, dari situ tadi, tayangan ini tadi kita lihat ketika ada peristiwa yang seperti itu, ketika pihak yang seharusnya berwenang melakukan tanggung jawabnya menyerah, banyak orang-orang dewasa menyerah menghadapi tantangan itu, tapi seorang anak kecil mengambil inisiatif, punya ide, meskipun sendirian. Nah, mungkin murid yang seperti ini tidak terbentuk secara instan. Tentu saja perlu bantuan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak, kekuatan kodrat, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, tugas kita menuntun. Allah itu menciptakan kita semua, itu saya yakin semuanya berbekal kebaikan. Masing-masing anak telah dianugerahi hati nurani yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Tugas kita adalah menuntun kodrat mereka, menebalkan yang samar-samar. Misalnya yang konkret yang saya hadapi sendiri, Evan, Bapak Ibu ketika bertemu kemarin, tidak satupun orang
yang berhasil mengajak Evan salaman. Demikian juga arisan RT. 78 ibu-ibu anggota RT saya tidak satu pun berhasil mengajak Evan salaman. Saya bingung menghadapinya. Bagaimana anak saya bisa seperti itu? Ternyata Evan itu hatinya sangat kecil. Maksudnya dia itu keberaniannya sangat kecil. Sehingga ketika bertemu orang banyak dia kebingungan. Apa yang harus dia lakukan? Akhirnya yang dia lakukan marah. Nah, tugas saya sebagai ibu dan mungkin sebagai pendidik di rumah saya bagi Evan adalah menebalkan agar Evan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Karena di sisi lain, ternyata Evan itu dia itu suka menyendiri, dia itu mempunyai ingatan yang jauh lebih bagus daripada saya. Ketika saya menghafalkan dinosaurus, sering salah, dia yang membetulkan. Anak 3,5 tahun bisa bilang, ini Pachypalosaurus, ini Parasaurolophus, ini Dimetrodon, ini Tyrannosaurus Rex. Bahkan saya hitung ada 38 jenis dinosaurus dengan nama-nama Latin dia hafal. Betul, mohon maaf saya tidak bermaksud apa-apa. Nah, saya akhirnya menyadari ini, saya dibukakan mata saya oleh Allah sebagai pendidik lewat Evan. Evan itu punya kelebihan, dia punya kekurangan. Dia tidak bisa bersosialisasi, dia konsen pada sesuatu yang dimiliki, pada sesuatu yang ingin dia pelajari. Kalau belum punya Pachypalosaurus, dia mencari mainan apapun tidak mau. Dia maunya Pachypalosaurus. Yang belum punya apa-apa, Gillimimus. Dia bilang, ketika saya bilang sama mbaknya, itu loh mbak dinosaurus yang kepalanya batu. Salah ibu, bukan. Namanya Pachypalosaurus. Anak 3,5 tahun. Tapi Salim saja tidak berani bilang iya atau tidak sama bapak ibu yang tidak dikenal, dia tidak mau. Hanya diam 1000 bahasa. Nah, tugas saya harus menebalkan yang samar-samar. Yang kecil di hatinya itu harus saya kuatkan. Maka mungkin sebagai pendidik kita bisa merengkuh semua anak tanpa membedakan. Karena pada dasarnya mereka memiliki kodrat masing-masing. Anak yang rapuh jiwanya jangan kita buang, jangan. Mari kita rengkuh bersama-sama. Anak yang rapuh jiwa dan raganya perlu kita selamatkan. Maka ketika saya mengajar di 10.2, ada anak yang namanya siapa itu? Abid, bukan 10.2, cowok, Andi enggak. Kan seminggu enggak masuk 10.1. Kemudian 3 masuk, 3 hari masuk, berikutnya enggak masuk lagi kan? Gitu. Nah, saya bilang pada teman, sudah ada yang WA? Belum, Bu. Teman sebangkunya sudah WA? Belum, Bu. Ketua kelas di mana? Sudah tanya? Belum. Kenapa kalian tidak mencoba menyelamatkan temanmu? Temanmu sedang tersesat. Mari kita selamatkan bersama-sama. Sekarang menimpa Andi, besok bisa juga menimpa kita semua. Bisa menimpa kamu jika kamu ada masalah. Kamu bisa jadi seperti Andi. Mari. Nah, sekarang siapa yang mau WA Andi duluan? Nah, itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya hanya sekedar cerita real. Jadi maka anak yang rapuh jiwa raganya kita selamatkan bersama-sama. Kita dukung mereka untuk lulus dari SMA Tunjungan dengan selamat dan bahagia. Menegakkan yang sama-sama tadi. Kemudian video ini saya tayangkan tadi sebenarnya sebagai pembuka. Saya ingin mengaitkan apa yang kita lakukan sehari-hari dalam pembelajaran itu dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Video ini tadi sebagai pembukanya. Nah, ini filosofi KHD, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, lanjutannya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu bersifat biologis,
Bisa jadi bersifat biologis, seperti Evan, ternyata kecil sekali nyalinya. Kodrat zaman itu lingkungan dan masa dia tumbuh dan berkembang saat ini. Tugas kita menuntun. Sekarang tidak mesti melabeling ya. Oh Naneng itu loh, pendiam, yang tak mau ambil inisiatif. Oh ini si B, anaknya, nah, labeling orang itu berubah Bapak Ibu. Sekarang saya belajar untuk di sini menambah ruang maklum dalam hati saya untuk tidak melabeli anak. Riki saya tanya kemarin, Bapak Ibu kenal kan yang ngasih 12 IPS 4? Sangat tahu Riki seperti apa. Kalau saya disuruh keluar hari ini, saya keluar Bu. Jangan, siapa tahu besok kamu jadi angkringan baik, pelangganmu banyak, ada orang bawa tas isinya uang. Saya pengen kamu jadi lurah karena calon yang di sana karakternya tidak baik. Kamu bilang, saya tidak punya ijazah SMA. Kamu baru menyesal. Nah sekarang Bu Iin dan Bapak Ibu Guru sedang menyelamatkanmu. Maka bertahanlah, saya bilang. Karena kemarin ketika ujian praktik dia juga tidak mau, tidak menyelesaikan. Sudah berusaha nggak hafal-hafal sampai meruntuh semua. Saya tanya, kamu tidur jam berapa? Jam 1. Besok coba jam 10. Nggak bisa toh Bu. Warung saya tutup jam 12. Saya harus bersih-bersih semua. Paling cepat saya jam 1. Ya terus belajarmu kapan? Nah itu Bu, masa depan saya di angkringan. Gitu. Nah makanya saya, ya yang penting kamu tuntas dulu. Siapa tahu besok kamu ingin jadi perangkat desa, punya angkringan dan jadi perangkat desa. Saya bilang, bertahanlah dulu. Iya Bu, tapi saya tidak bisa Bu. Ini saya nggak bisa Bu. Sudah nggak nyandak semampumu. Kamu rela saya beri 75? Rela? Gitu ya sudah. Gitu. Kan saya target kelas 12 80 minimal Pak. Sudah saya bilang ke anak-anak. Gimana? Nanti kalau kamu saya kasih 80, teman-temanmu pasti komplain sama Bu Naning. Ya Bu, meskipun besok mungkin tetap saya tambahi Pak. Tapi saya bilang ke dia seperti itu. Yang kedua, habis ini Bu Santi. Yang kedua, pendidik mengarahkan tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada diri murid, memberi teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia merdeka dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidup. Nah, ini mengarahkan tumbuh dan hidupnya kekuatan. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu sangat cocok dengan ini. Masing-masing kita beri kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan passionnya. Kemudian kita kuatkan semangat dan kekuatan yang ada pada diri mereka sehingga mereka bisa mengeksplorasi dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya dengan sebaik-baiknya. Mungkin enggak ya Bapak Ibu, murid-murid kita datang ke sekolah dengan perasaan rindu? Mungkin enggak ya Pak ya. Katanya di Finlandia itu begitu, seperti yang saya sudah baca itu sekitar 10 tahun yang lalu. Saya baca Kompas, saya clipping. Saya langganan Kompas, saya clipping. Jadi ternyata anak-anak Finlandia itu lebih bahagia daripada anak Jepang dan anak Amerika yang sedang sekolah. Itu sudah 10 tahun lalu saya baca. Dan mereka pembelajarannya tidak full sampai setengah 4. Jadi sekolah itu hanya sekitar 3-5 jam. Dan kemarin mohon maaf keponakan saya yang di Australia itu juga sama. Ketika dapat beasiswa Kemendikbud doktor S3, anak dari kakak saya yang di Wonosobo itu ternyata tidak ke kampus sama sekali Pak Erdo. Ke kampus hanya untuk mengeksplorasi materi. 1 semester membuat proposal, 1 semester untuk pelaksanaan, 1 semester untuk pelaporan, 1 semester untuk evaluasi, dan seterusnya. Jadi tidak ada tatap muka seperti ini. 1 semester benar-benar dia mengeksplorasi proposal yang dia buat untuk S3 namanya apa? Disertasi. Kemudian semester 2-nya pelaksanaan full. Semester 3-nya untuk pelaporan. Jadi ya ke kampus sama dosen ketemu cari referensi begitu saja dan kerja. Dan katanya saya tanya, seandainya
kamu bandingkan dengan teman-temanmu yang S3 di sini, wah S3 di sini sepertinya sangat bekerja keras gitu. Di sana dia enjoy, dia benar-benar bisa melakukan penelitian, membuat konsep selama 1 semester itu, proposalnya, konsepnya 1 semester dia mengeksplorasi gimana kira-kira pelaksanaannya gimana, penelitian yang lini masa dalam penelitiannya dia konsep benar-benar dalam 1 semester itu katanya sangat menyenangkan. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Itu budaya tak lepas dari pendidikan, karena pendidikan tertanam melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cipta rasa dan karsa. Jadi tentu saja seperti yang kita ketahui, kultur itu membentuk kita. Dan pendidikan salah satu sarana untuk menyampaikan benih-benih kebudayaan itu. Setiap anak itu unik, memiliki kemampuan yang beragam. Kita sebagai pendidik maupun guru harus paham bagaimana memberi perlakuan yang berbeda agar mereka berkembang sesuai kodratnya. Kalau kita belajar ini rasanya sangat indah, Bapak Ibu. Pendidikan itu bisa jadi anak-anak akan sangat merindu untuk datang ke sekolah. Saya gak bisa bayangkan kalau anak Evan yang hatinya sangat ciut sekali nyalinya dikata-katai gurunya. Mungkin sel otak-otaknya ini langsung ngepet gitu. Kalau salah sedikit kamu parah, kesalahanmu fatal, padahal itu bisa diperbaiki. Saya gak bisa bayangkan, makanya ya itu saya coba pelan-pelan, tidak apa-apa, saling sama budi. Jadi saya nggak bisa bayangkan jika anak yang nyalinya sudah kecil begitu, ketika ketemu orang banyak dia nggak tahu harus berbuat apa, akhirnya yang keluar bahasa-bahasa nggak mau begitu. Padahal kalau di rumah nggak pernah sama sekali. Dan itu saya memahami dia sedang kebingungan, akhirnya yang muncul bagaimana dia mengatasi dan melindungi diri dari hal di sekitarnya, begitu. Nah, untuk seterusnya ini saya pengantar tentang bagaimana pembelajaran nantinya kita setting berpihak pada murid, menebalkan perilaku mereka yang samar-samar, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya dan seterusnya untuk nanti masuk ke bagaimana murid yang kita cita-citakan di masa depan. Lalu apakah visi misi sekolah kita itu sudah berpihak pada murid, sudah memfasilitasi kebutuhan belajar murid, dan apakah visi misi kita nantinya sudah dapat mengantarkan murid-murid kita lulus dari SMA 1 Junjungan selamat dan bahagia. Begitu Bapak Ibu, pengantar dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Santi. Monggo. Terima kasih Bu Naning. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Sebelum saya melanjutkan presentasi hari ini, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Saya contohkan dulu ya. Semangat. Saking semangatnya. Semangat, Oh. semangat. Allahu Akbar. Yes, itu ya. Yes, ya. Oh. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, ini kan sudah beranjak siang ya. Saya ingin melihat apakah Bapak Ibu masih fokus. Kita itu ya putar. Ini telunjuk kita searah jarum jam. Oke, silakan telunjuknya ya Pak, bukan jempolnya ya. Kita putar searah jarum jam. Oke. Oh, tangannya ya, ya maaf. Iya. Iya. Kita putar telunjuknya searah
arah jarum jam. Siap Bapak Ibu? Siap. Konsentrasi. 1. Dagu. Kurang cepat. Silahkan. Putar lagi. Siap. Pipi. Ya, ternyata Bapak Ibu masih berkonsentrasi. Selamat ya Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang visi sekolah, untuk visi sekolah nanti harus berdasarkan pada profil pelajar Pancasila, ya Bu. Bapak Ibu itu kan untuk profil pelajar Pancasila sudah hafal semua, nggih? Itu ada 6. Ada lagunya ya? Ya, dinyanyikan? Dinyanyikan. Iya, benar ya. Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Jadi kita bahas satu-satu ya. Untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam itu ya, kita mencontohkan anak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sholat berjamaah seperti itu. Terus yang kedua, gotong royong. Gotong royong yaitu pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Misalkan ada bapak ibu guru yang membawa buku, jadi anak dengan inisiatif sendiri membawakan buku bapak ibu guru tersebut, atau kegiatan kebersihan kelas. Jadi anak bergotong royong untuk membersihkan kelas. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis adalah pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Pelajar mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak, serta mandiri. Lanjut. Sebelum kita membedah visi sekolah, mari kita menyelesaikan mengisi kalimat rumpang cita-cita di masa depan. Saya akan membagikan sticky note kepada Bapak Ibu guru, dimohon untuk mengisi kalimat rumpang tersebut. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk satu sticky note untuk satu pertanyaan ya Bapak. Iya, untuk satu jawaban. Jadi yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang
Iya, contohnya murid yang bahagia, murid yang kreatif, murid yang hormat kepada Bapak Ibu guru. Yang nomor 1 mungkin biar lebih memudahkan menempel, dikasih Oh iya, dikasih itu ya nomor 1 di atasnya, sudut pojok kiri atas. Silakan diberi nomor 1 Bapak Ibu. yang bilang ini kan murid yang seperti apa? Selalu ini. Iya, mungkin murid yang bisa menghibur kita saat kita lagi galau. Ini berarti muridnya Oh iya, tidak harus ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mungkin dengan generasi masa depan yang berpikiran kreatif atau generasi Z. Iya. Nomor 2 itu yang kita percaya bahwa murid adalah iya, iya boleh 2 itu. Sudah Pak Wahyu, saya ambil. Boleh lebih dari 1 ya. Selanjutnya nomor 3, di sekolah kita mengutamakan mengutamakan Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
CGP ya. Calon. Calon. Angkatan udah di bawah 8 ya. Masih wawancara ya dulu ya. Wawancaranya mulai tanggal 13. Semangat di teatralnya nanti tanggal 13. Ingkang angkatan 8 ya. Ya. Sing ngene Pak Tatang juga sing Mas Pak Ki Pak kawan sing di komponi karo CGP. Selanjutnya nomor SMP 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk di SMP itu saat bapak guru yang kepala sekolah masih di kepala sekolah enggak Sekitar itu ya. tapi dia baru di situ memang kita sebelum gurunya tak aman oh itu enak banget pas itu juga sekali udah tapi semua itu jadi boleh pertama-tama Terus pundi? Kameranya masuk. Nggih, kamera melirik kamera nih Bu. Nggih, pun mboten menapa. Siap. Double kamera. Kamera melirik kamera.
warga di sekolah ini, paham bahwa langsung kita bacakan yang nomor 1 Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang 1. Berakhlak mulia dan bahagia. Kemudian bahagia dan santun kepada Bapak Ibu guru. Terus ini intak mantap dan berkarakter. Ya, intak mantap. Iya, iman dan takwa dan berkarakter. Santun tadi sudah. Cerdas, kreatif, rindu sekolah, sekolah dan belajar bukanlah sebuah beban. Berarti sama dengan rindu sekolah nih. Iya. Berbudi luhur sama berakhlak mulia sama nih, hampir sama. Terus peduli lingkungan, iya, peduli lingkungan. Terus senang dengan kehadiran guru. Senang dengan kehadiran guru. Selanjutnya yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah 2. Manusia atau insan yang berbudi luhur, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Ya. Terus iya, berdikari berarti mandiri ya, berdikari, mampu berdikari atau mandiri. Terus pembawa perubahan zaman. Terus kemudian anak yang mempunyai potensi, memiliki potensi. Selanjutnya nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan tugas mengajar dan mendidik siswa serta memberi motivasi. Mengajar dan mendidik siswa serta memberikan motivasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Oh iya, salah nempel. Iya, maaf Bu. Iya, salah nempel. Yang ketiga, kasih sayang terhadap murid. Terus bertanggung jawab atas perbuatannya. Iya. Kita di sekolah kita mengutamakan. Terus pelayanan kepada peserta didik.
pelayanan. Kemudian lingkungan pembelajaran yang nyaman dan membahagiakan. Di dalam kelas. Iya. Iya, di dalam dan di luar. Iya, ini mirip. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa